Oke, jadi sebagai pembeli kita dihadapin dengan pilihan laptop itu banyak banget. Ada yang mulai harga 2 juta sampai 50 juta pun ada. Kalau kita turutin semuanya ya nggak habis-habis. Yang paling bener itu ya cari yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena laptop yang terbaik adalah laptop yang paling cocok dengan kebutuhan kita. Laptop 50 juta tapi kalau cuma digunakan untuk main Zuma, Office, yang kegiatan ringan-ringan ya mubazir. Laptop 2 juta mungkin Chromebook dipakai untuk rendering 3D ya meledak. Nah, di video kali ini kita akan memberikan 2 rekomendasi laptop dari MSI yang mungkin ketika kalian nonton video ini di dalam hati kalian itu langsung kayak, wah, ini baru laptop yang buat saya. Yang pertama ada laptop yang kemarin sebenarnya udah kita review dan laptop ini bakalan cocok buat kalian para pelajar, terutama pelajar yang jurusannya itu pakai aplikasi yang berat-berat dan juga buat kalian yang mungkin pengen gaming tipis-tipis. Jadi perkenalkan ini adalah si MSI Cyborg. Si MSI Cyborg 15 ini dia ada 4 SKU mulai dari harga paling murahnya itu ada di 16.999.000 sampai 19.999.000. Kita udah pernah bahas yang seri Cyborg 15 A12 VF dengan SKU Intel Core i7 Gen 12 dan juga RTX 4060 series yang performanya ini gahar abis untuk keperluan software sekarang yang memang makin tahun itu juga makin berat, butuh recommended requirement yang lebih gede juga. Dari sisi hardware si MSI Cyborg 15 ini masih sangat mumpuni. Dari sisi cooling juga udah MSI banget. MSI itu dari dulu emang terkenal dengan branding laptop gamingnya, dimana dia selalu kasih sistem cooling yang serius di setiap laptop gamingnya. Cooler boost dan share pipe teknologi di pengujian kita terbukti mampu menahan kegarangan dari Intel Core i7 Gen 12 dan juga RTX 4060-nya. Dari sisi layar juga udah standar minimum buat kalian yang suka main game. Dia punya 144 Hz refresh rate. In game kayak Valorant dia bisa dapat 100 FPS lebih. Jadi antara FPS di game dan juga refresh rate di layar itu bisa sinkron. MSI bilang desainnya ini terinspirasi dari cyberpunk style karakter si C15 dan bekerja sama dengan konsep artis yang bernama Paul Ceptea untuk mewujudkannya. Hasilnya ya lebih fresh ya karena kita nggak pernah lihat. Ada beberapa area translucent atau transparan di area keyboard, tombol arrow dan bagian bawahnya juga membentuk geometric shape dengan tulisan MSI True Gaming. Bagian pojok-pojok sasis juga dibikin aksen translucent yang overall menurut saya MSI berhasil mengusung konsep sci-fi dengan cyberpunk konsep stylenya. Kalau dulu backlightnya warna merah, sekarang jadi biru Tosca, aksen sci-fi-nya ini jadi lebih kerasa gitu. Terus walaupun laptop ini pakai Intel Core i7 12650H, high performance, terus VGA-nya juga pakai RTX 4060, laptop GPU GDDR6 8GB, sistem cooling yang dingin, tapi yang saya suka dimensinya nggak terlalu berat untuk dibawa on the go. Bobotnya itu nggak sampai 2 kg dan ketebalannya cuma 21,95 mm. Dari sisi konektivitas juga udah lengkap banget. Untuk Wi-Fi-nya dia udah pakai Wi-Fi 6, Bluetooth-nya udah pakai Bluetooth terbaru versi 5.2 dan untuk portnya juga udah lumayan lengkap. Dengan di sisi kiri itu ada audio jack combo, ada USB Type A, di sisi kanan ada banyak, ada input power, RJ45, HDMI, Type C, USB 3.2 Gen 2 dan ada USB Type A lagi. Sayangnya karena si MSI Cyborg 15 ini masuk ke seri entry level, jadi USB-C yang support Thunderbolt 4-nya gak ada ya, dan port kesukaan saya juga gak ada, yaitu port SD card reader. Dan kalau kita lihat dari tabel tadi, harganya itu start from 16.999.000 yang Intel Core i5 Gen 12 dan juga RTX 4050. Cuman sampai 9 April nanti harganya itu bakalan start from 15.999.000. Jadi diskonnya sekitar 1 juta rupiah. Lumayan banget. Untuk link pembeliannya seperti biasa nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Wah, tapi walaupun dia laptop gaming yang lumayan enteng, 1,98 kg, tapi kurang enteng buat saya bang, dan harganya pun juga masih start from 15 juta, itu pun udah diskon. Saya pengennya yang under 10 juta dan lebih enteng. Nah, kalau keperluan kalian adalah laptop tersebut, ada satu lagi dari MSI yang bisa saya rekomendasiin, yaitu MSI Modern 14. Dia lebih enteng, bobotnya itu cuma 1,4 kg, ketebalannya juga masih di bawah 2 cm. Nama lengkapnya adalah MSI Modern 14 C5M005ID. Harganya ini under 10 juta, lebih tepatnya 8.199.000. Yang sebenarnya ya masih masuk ke kelas-kelas harga laptop mainstream, tapi dia punya fitur kayak laptop-laptop yang biasanya di atas 10 juta. Jadi dia punya sertifikasi standar militer STD 810G yang jarang kita temuin di laptop harga 8 jutaan. Untuk desainnya juga sesuai
sesuai dengan namanya. Wah, kalian coba lihat desainnya. Namanya itu modern, sesuai. Gak ada logo naga MSI di sini, cuma ada logo MSI yang dibikin aksen garis yang memberikan sentuhan minimalis, clean tapi profesional. Buat orang yang suka on the go, suka mobile, MSI Modern 14C5M ini banyak kelebihannya. Biasanya orang-orang yang suka mobile adalah orang-orang yang dinamis, yang kerjanya cepet. Misalkan dia bawa minuman, dia mau buka laptopnya itu hanya dengan satu tangan aja. Dan engselnya MSI bisa dibuka dengan satu tangan. Jadi tangan lainnya bisa bekerja yang lain. Terus ketika dia dibuka 90 derajat, engselnya akan ikutan naik yang bikin typing experience kita lebih nyaman. Karena keyboardnya nggak sejajar dan mudah untuk diraih tombol-tombolnya ini. Ngomongin tombol dari MSI Modern 14C5M ini, udah enak banget untuk kelas harga 8 jutaan. Feel tactile-nya itu pas, keyboardnya silent, layout fontnya saya juga suka, tegas dan terlihat bisnis look banget. Dia juga udah punya backlit keyboard dengan 3 tingkat adjustment brightness. Oh ya, engselnya ini juga bisa dibuka sampai 180 degree lay dan dia juga punya shortcut untuk fitur presentation. Jadi kalau misalkan kita tekan Fn plus F12, screen-nya itu bakal balik. Dimana kalau misalkan kita presentasi dengan lawan bicara kita yang ada di depan, nggak perlu bolak-balakin laptopnya. Ribet. Tapi karena modernnya ini seri terjangkau ya, di harga 8 juta 100-an, jadi di MSI modern yang ini kita nggak dapat security untuk fingerprintnya. Kalau dari sisi desain, build quality, dan juga fitur presentasinya ini saya nggak komplain lah. Tapi gimana kalau dari sisi spesifikasinya di kelas harga 8 juta 100? Udah oke juga menurut saya. Karena di harga 8 jutaan dengan desain yang modern ini kita dikasih prosesor AMD Ryzen 5 5625U dengan 8GB DDR4 yang sayangnya untuk memori RAM-nya ini dia on board sih ya dan nggak bisa di-upgrade lagi jadi mentok di 8GB. Tapi untungnya kalau untuk storage-nya ini kita dikasih storage yang agak mahal di kelas harganya. Dia memang masih pakai NVMe Gen 3 tapi speednya ini kenceng untuk NVMe Gen 3. Lebih dari 3000 Mbps dan kapasitasnya bukan yang 256GB. Kita dikasih langsung yang 512GB. Jadi untuk kelas harganya udah oke. Layarnya pun juga udah pakai layar IPS level, nggak kayak brand sebelah yang sama-sama Ryzen 5 tapi layarnya pakai TN. Di MSI dia udah IPS level dengan resolusi Full HD. Dengan spesifikasi kayak gini, kalau kita pakai untuk keperluan ringan kayak ngetik script dengan keyboardnya yang super tactile tadi, enak banget untuk editing tipis-tipis kayak di Canva, Photoshop, PowerPoint juga masih oke. Bahkan kalau kita gunain untuk game tipis-tipis kayak Dota dan juga Valo, game casual aja, itu juga udah oke. Sistem pendinginnya juga terlihat serius walaupun dia nggak ada discrete grafik dan prosesornya ini seri U atau ultra low power. Dia pakai single fan dan 2 heat pipe. Brand lain biasanya cuma 1 heat pipe kalau misalkan prosesornya seri U dan hanya IGP. Untuk konektivitas ini gila sih ya, konektivitasnya hampir sama dengan MSI Cyborg tadi. Lebih bagus malah untuk Wi-Fi-nya ya. Jadi Wi-Fi-nya dia pakai AMD Wi-Fi 6E, bukan Wi-Fi 5 lagi. Untuk portnya juga lumayan lengkap untuk sebuah laptop tipis. Jadi ada Type-C dengan power delivery juga buat ngecas laptopnya atau ngecas device lain kita yang pakai Type-C. Port USB Type-A-nya juga udah banyak, ada input power, ada HDMI, audio jack combo, sama ada micro SD ya. Kalau di MSI Cyborg tadi nggak ada, tapi di MSI modern ini masih ada port micro SD card-nya. Oke lah, jadi itu tadi adalah 2 rekomendasi laptop dari MSI yang menurut saya bakalan cocok buat kalian para pekerja dan juga pelajar. Kenapa laptop gamingnya saya masukkan ke list pekerja dan juga pelajar? Karena desainnya masih bisa masuk. Dia nggak terlalu terlihat gaming, nggak terlalu terlihat, norak. Untuk yang modern sih, karena untuk kelas harganya 8 juta, dia murah banget untuk spek dan build quality yang diberikan kalau dibandingkan kompetitor di kelas yang sama. Terus kedua laptop ini juga udah terinstall dengan Windows 11, jadi kalian tinggal pakai aja. Nah, sekarang kalau misalkan kalian dikasih 2 pilihan, laptop yang performanya lumayan kenceng tapi agak berat, nggak sampai 2 kilo sih, tapi ya kalau misalkan kalian lemah ya nggak kuat. Atau laptop yang tipis, ringan, baterainya lebih awet ketimbang laptop gaming 1,4 kg. Kira-kira, ini tapi harganya lebih murah ya. Kira-kira kalian bakal pilih yang mana? Laptop high performance yang terjangkau atau laptop modern, business look, professional look yang terjangkau juga? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.